Ini kita akan kembali mengulas buku Drilling soal-soal tes masuk Polri. Kali ini saya akan mengulas terkait tes kemampuan verbal. Ada di halaman 73 ya. Apa sih tes kemampuan verbal? Tes kemampuan verbal ini akan menguji para peserta tes dalam kaitannya dengan kemampuan dalam memahami kosakata serta wawasannya. Jadi kenapa wawasannya? Karena semakin banyak peserta tes membaca, maka kosakata yang dia miliki pun akan semakin banyak. Jadi ada berupa tes sinonim ya, seperti di halaman 73 ini. Kemudian ada yang namanya tes antonim atau lawan kata. Dan yang terakhir pada bagian tes kemampuan verbal adalah yang namanya tes analogi. Sekarang kita bedakan dulu, apa sih tes sinonim? Tes sinonim adalah tes persamaan kata. Jadi peserta harus menguasai kata yang memiliki arti sama atau hampir sama. Seperti yang dicontohkan di sini. Jadi triknya kita baca dulu soalnya ya. Carilah kata yang memiliki kesamaan arti. Jadi artinya yang hampir sama. Blokade. Blokade ini sama dengan apa ya? Baca dulu semua pilihan jawabannya. A. Pengepungan. B. Barisan. C. Kelompok. D. Hilangkan. E. Jajaran. Blokade ini erat kaitannya dengan masalah peperangan, penyerangan ya. Kalau kita paham itu, tentu saja pilihannya pasti di yang pengepungan ya, sama artinya dengan pengepungan. Jadi kita misalnya blank, apa sih blokade? Tapi kalau wawasan kita luas, tentulah kita ingat blokade itu identik dengan peperangan. Berarti kalau tidak pengepungan bisa juga barisan, tapi sama artinya dengan pengepungan. Jadi pilihannya yang A. Selanjutnya soal nomor 2. Elit memiliki persamaan arti yang sama dengan apakah apelit, sosialita, perlente, sederhana, atau duniawi. Nah, sekarang kita akan bahas dulu. Elit itu kan sama artinya dengan mewah. Berarti mewah artinya di sini apakah ada kata mewah? Yang mana? Pelit, sosialita, perlente, sederhana, atau duniawi. Kalau mewah tentu sama artinya dengan sosialita, yang pilihan B. Kemudian yang nomor 3, diseminasi. Diseminasi sama artinya dengan apa? Pengelompokan, berpendar, peringatan, persebaran, atau inseminasi. Nah, biasanya ada pilihan yang hampir-hampir mirip dengan kata yang ditunjukkan. Misalnya ini, diseminasi dengan inseminasi. Biasanya itu pilihan yang salah sebagai jebakan. Diseminasi memiliki arti sama dengan persebaran. Jadi jawabannya yang D. Nah, sampai di sini tentulah jika wawasan kita luas dengan banyak membaca, pasti kita akan lebih mudah mengerjakan soal ini. Kemudian yang nomor 4, amunisi memiliki persamaan arti dengan apakah hilang ingatan, mesiu, perang, penyuntikan, atau balkon. Yang mana amunisi? Amunisi itu sama dengan yang mana? Hilang ingatan, mesiu, perang, penyuntikan, atau balkon. Tentu akan sama dengan mesiu yang B ya, amunisi. Kemudian yang terakhir, yang kelima yang akan saya tunjukkan, feodal. Feodal memiliki arti kata dengan modern, aristokratis, canggih, teknologi, atau sekuler. Nah, feodal itu sama dengan kuno. Kuno berarti kuno itu sama dengan aristokratis yang B. Untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal sinonim, jadi nanti kalian bisa selain banyak membaca, kalian bisa membuka yang namanya Kamus Thesaurus. Itu bisa diunduh di internet banyak sekali, tinggal ketik Kamus Thesaurus. Nanti akan banyak kata-kata yang mungkin bisa kalian baca-baca sehingga tidak terlalu gagap dalam mengerjakan soal sinonim ini.
Selanjutnya kita akan ke tes antonim. Ya, ada di halaman 82. Ini tentu lebih tingkat kesulitannya lebih satu levelnya lebih sulit daripada sinonim karena sering kita memahami katanya, sinonimnya, terus kita langsung memilih. Jadi triknya bagaimana? Kita baca dulu ya, selalu ya selain membaca soal, baca semua pilihan jawabannya dengan cermat. Karena kalau misalnya kita ngeblank, kalau kita cermat, tentu saja kita tetap bisa menjawabnya. Jadi ini ada kata eksplisit. Yang ditanya adalah lawan kata eksplisit. Apakah implisit? Apakah komposit? Apakah rapi? Apakah nyata? Ataukah ada? Kalau dilihat dari pilihannya sih tidak mungkin rapi, nyata, dan ada. Jadi ada dua kemungkinan, apakah A atau B. Karena yang ditanya adalah antonim, maka lawannya dari eksplisit tentu saja implisit yang A. Sekarang soal nomor 2. Gancang, lawan katanya adalah A. Cepat, B. Lamban, C. Kilat, D. Tiang, E. Tugu. Nah, gancang itu kalau kita tidak asing atau sering mendengar istilah gancang itu dengan kecepatan. Nah, gancang itu sama artinya dengan cepat. Tetapi yang ditanyakan lawan katanya. Tentulah lawan kata gancang ini adalah yang B, lamban. Hati-hati ya, di antara jawaban ini pasti akan ada jawaban yang mengecoh. Seperti pilihan A ini kan. Padahal cepat itu kan sama artinya dengan gancang. Sementara yang ditanya adalah lawan katanya atau antonim. Lawan kata gancang adalah lamban. Ke nomor 3, bagak. Nah, bagak ini sama artinya dengan apa? Harus kita tahu. Yang ditanyakan lawan kata. Lawan katanya apakah sombong, canggung, pintar, besar, kecil hati. Bagak. Kalau dilihat bagak itu istilah kata sama dengan sombong. Jadi kalau congak, sengak, bagak. Nah, jadi lawan katanya dari bagak adalah kecil hati yang E. Begitu. Untuk mempelajari soal antonim, kalian juga bisa membuka kamus Thesaurus karena selain berisi ulasan tentang sinonim atau persamaan kata, juga ada lawan katanya. Kalian bisa baca-baca di kamus Thesaurus yang bisa di-download gratis cuma-cuma di internet. Selanjutnya analogi. Baik, analogi ya. Nah, analogi itu triknya sebenarnya lebih mudah lagi karena kalau misalnya sinonim dan antonim kan wawasan kita harus luas ya. Kalau ini soal analogi itu yang berkolerasi ya, yang hampir sama dengan makna kata yang disebutkan sebelumnya. Jadi ini ya, nomor 1. Kereta, stasiun sama dengan apa? Kata pertama, kereta adalah kata benda. Kata kedua, stasiun juga kata benda. Kereta menunjukkan kendaraan atau alat transportasi, sementara stasiun adalah tempat pemberhentiannya. Maka ini akan berkolerasi dengan apa? Apakah bus terminal, pesawat terbang, mobil mewah, kereta masinis, kapal laut? Kata pertama menunjukkan kata benda, alat transportasi. Kata kedua menunjukkan kata benda yang menyatakan tempat pemberhentiannya. Jadi pilihannya jelas yang A, bus dan terminal. Kemudian yang nomor 2, motor, SIM C. Motor itu kata benda, SIM C juga kata benda. Motor menyatakan alat transportasi, SIM C adalah surat untuk mengemudikannya. Jadi pilihannya yang mana? Apakah mobil STNK, bus SIM C, truk SIM B, motor SIM A, mobil SIM C? Pilihan yang tepat adalah C, truk menggunakan SIM B. Jadi dilihat korelasinya itu kata pertama menyatakan apa, kata kedua menyatakan apa, maka akan berkorelasi dengan hal yang sama itu. Contoh nomor 3, Jepang, yen.
Jepang menyatakan nama negara, yen menyatakan mata uangnya. Berarti nanti selanjutnya yang menyatakan nama negara dan mata uangnya. Apakah Singapura dong, Malaysia ringgit, Eropa dolar, Filipina manila, atau Inggris dolar? Tentulah yang B. Malaysia adalah negara dengan mata uang ringgit. Jadi kalian harus tahu dulu kata pertama menyatakan apa. Kata benda, kata sifat, kata kerja. Kata kedua menyatakan apa? Setelah itu dilihat Jepang menyatakan negara, yen menyatakan mata uang. Maka pilihlah jawaban yang berkorelasi dengan itu. Biasanya ada jebakannya terbalik. Ini Jepang kan menyatakan negara, yen mata uang. Ada yang mata uangnya dulu baru negaranya. Jadi harus benar-benar jeli ya. Jangan lupa dibaca semua pilihan jawabannya. Jangan terburu-buru tetapi harus jeli. Begitu ulasan untuk tes kemampuan verbal kali ini. Sekian dulu, selamat belajar dan mencoba.